Oke. Kita ketemu tadi itu nunggu Iya. backsoundnya udah masuk, kita masih foto-fotoan. Biar boys. Oke, kita setiap Rabu pasti ketemu dengan acara talk show Rumah UMKM bersama saya Freddy Sambang dan saya Aldi. Nah, dan senang kita bisa kembali hadir. Mas Freddy sehat? Alhamdulillah. Meskipun pagi tadi ambruk sebentar ya, tapi karena dedikasi hari ini sudah sehat ya. Iya, alhamdulillah sudah bisa datang. Syukurlah. Iya. Nah, hari ini kita bincang-bincang ini nggak terbiasa dulu kalau kita bilang pasti UMKM itu yang yang dari usaha kecil ya. Tapi ini adalah menginspirasi untuk para UMKM. Tokoh yang membuat inspirasi. Salah satu tokoh yang terbentuknya namanya Barto and Friends ya ini. Salah satunya di kedainya beliau sehingga terbentuk yang namanya Barto and Friends. Oh, jadi sejarahnya Barto and Friends itu ada di sini. Salah satu friend-nya. Salah satu friend-nya. Iya. Nah, salah satu friend. Langsung aja kita sapa ya. Ya. Hari ini sudah hadir yaitu namanya Cak Ganto. Di sini nama lengkap nama ininya dong. Kalau nama lengkapnya Dirganto. Dirganto. Ya, kalau panggilan akrabnya Cak Ganto karena Surabaya asli. Iya no. Iya. Beliau adalah ketua komunitas kopi Jawa Timur. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Pak Aldi ya. Di sini tuh kopi itu ternyata meskipun pahit tapi mempunyai peluang manis bagi UMKM. Kita sapa langsung aja sambil kita bincang-bincang ya. Apa kabar Pak atau Cak Ganto? Alhamdulillah, kabar baik Mas Freddy. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya. Iya, sudah lama kita nggak ketemu ini. Iya. Nama saya Aldi kalau di sini Mas. Oh gitu ya. Iya, kalau di sini Aldi. Bukan Rudi ya. Kalau keluar namanya ganti. Kalau penyiar namanya Aldi. Iya. Oke, Jakarta sehat ya. Alhamdulillah Mas. Oke, ya senang sekali bisa menghadirkan beliau dan kita belajar banyak. Nah ini kalau misalnya sahabat-sahabat UMKM dan sahabat Mercury, kalau Anda menonton melalui live web kami di website mercuryfm.id, di situ kan ada virtual radio, Anda bisa nonton apa yang ada di studio. Nah ini adalah salah satu produk-produknya ya. Iya, produk-produk yang dihasilkan, dan Mas Ganto ini sekarang sudah punya satu tempat yang menjadi apa istilahnya tempat untuk beliau merealisasikan segala kecintaannya terhadap kopi. Betul. Namanya Cafe Krusel ya tulisannya. Kalau dilihat Krusel kayak nama Ceko gitu ya. Tahu nggak artinya kenapa Krusel itu? Kruka Selatan. Karena posisinya ada di Kruka Selatan. Lahirnya di sana. Lahirnya di situ. Iya. Kruka Selatan berapa Mas? Kruka Selatan nomor 52. Kruka Selatan 52. Mampir-mampir ya. Kemarin saya sama Mas Freddy juga mampir di situ, dan kopi ono sing rasa melon, strawberry, ada kopinya, ada rasa stroberinya, luar biasa loh itu. Asik ya, asik. Asik betul. Asik kan. Asik betul. Dan jangan salah, dengan apa yang ada di sana itu hampir sama loh rasanya dengan kafe yang ternama, tapi harganya loh. Harganya, ya. Ya, oke, kita akan belajar hari ini sahabat UMKM. Silakan juga kalau Anda ingin bertanya-tanya di line telepon boleh 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 08173000096. Mas Freddy monggo. Oke. Cerita dulu soal Barto and Friends itu gimana itu? Jadi dulu di tahun 2018 memang saya itu kan memang basicnya adalah punya pengusaha makanan lah, Suan Kerto. Kemudian ada timnya dari Pak Ganto ini namanya Ardian. Itu mengundang ke sana. Dikenalkan Om Ganto sama Om Barto. 2018. Itu Krusel udah berdiri Mas ya? Sudah ya? Sudah ramai, sudah ada tempat pelatihan ya, ada musiknya. Bahkan Persebaya dan beberapa komunitas ada di sana ya. Sering bikin acara di situ. Ya, di situ. Kemudian ya itu tadi dari kesukaan kita kuliner, ngopi, akhirnya kita pikir-pikir waktu itu nge-review. Kok cuma sekedar nge-review? Gimana kalau kita punya pelatihan? Nah, akhirnya dibuat. Waktu itu namanya masih bukan Barto and Friend loh. Namanya Dirganto dan kawan-kawan. Oh, Dirganto and Friend. Tapi kayak DKK. Iya, tapi terus kok nggak menjual. Dan saya udah Ganto ya. Ada diganti Barto and Friend. Oh, biar. Karena kalau makanan lebih ke
Pak Bartonya Pak Barto. itu. Iya. Dia yang di makanan. Iya, Oke. di situ wah sudah kalau setiap Selasa, Rabu, sama Sabtu itu mesti rame. Jadi pelatihannya dulu di Krusel juga? Di Krusel. Berangkatnya dari Krusel, dari ngopi itu. Iya. Jadi dari situ mulai kita terbentuk sampai sekarang ini. Oke. Nah sekarang kita belajar dari Mas Gato ini. Ya. Mas Gato kalau boleh cerita riwayatnya dulu, memang sejak muda suka penggemar kopi. Sejak mahasiswa ngopi. Ngopi ya. Karena sambil sinau ya, baca-baca gitu kan paling enak kalau ditemani Tapi kopi. merokok juga ya? Merokok tapi bukan perokok. Artinya ya. Sesekali lah. Sesekali rokok tapi bukan rokoknya. Tapi ternyata saya cuma menanyakan itu kenapa, karena biasanya kalau orang suka kopi itu kan biasanya Pasti perokok berat gitu. temennya Ternyata enggak selalu ya Mas Ganta ya? Kalau yang kopi yang dalam artian dia ingin menikmati cita rasa yang ada, yang karena kopi itu cita rasanya kan agak samar-samar gitu ya. Nah itu kan butuh kepekaan di sisi lidahnya dia, di dalam mulutnya itu biasanya dia justru malah nggak ngerokok. Tapi kalau menikmati kopi yang kayak jargonnya orang Surabayaan gitu ya, kopi yang nasgitel, panas lagi kental, itu pasti perokok berat itu. Oh gitu. Pasti perokok berat gitu. Apalagi kalau model kopinya kopi wong Gresikan ini. Letaknya sama ini. Iya. Itu pasti enak banget. Nasgitel sama rokokan itu enak banget. Tapi kalau Mas Gato ini termasuk yang memang penikmat kopi ya. Penikmat kopi. Saya juga mendalami tentang apa yang namanya meracik supaya punya jadi cita rasa kopi yang diinginkan kayak apa gitu loh. Jadi beberapa tempat itu sempat diminta untuk dibuatkan namanya signature blend. Jadi dia pingin kopi yang cita rasanya hanya punya dia. Supaya nggak sama dengan yang lain. Nah, Iya. Oh itu Mas Ganto udah sampai di situ ya. Sampai di situ. Tapi sebelum sampai di situ kan ceritanya, jadi awalnya mahasiswa dulu suka kopi, ngopi gitu. Terus kemudian sampai kepikiran untuk punya Krusel di sekarang itu Cafe Krusel itu gimana ceritanya? Awalnya kan kita sama kayak Mas Freddy itu ya, saya itu punya kumpulan anak-anak muda yang saat itu seneng di entrepreneur gitu lah. Jadi ya di Krukah Selatan situ. Basecampnya di Krukah itu. Awal-awalnya di situ. Jadi ada mereka yang usaha optik, kacamata, ada yang usaha kursusan, ada yang usaha kunci, duplikat kunci. Nah, semua ngumpul di situ. Kita belajar bareng di situ awal-awal. Nah, saya buka kopinya. Karena memang senang kopi, jadi berangkat dari sudut kecil di teras. Yang masal di kesana itu dulu di sudut kecil di teras itu. Iya. Ukuran 2x1. Saya bikin namanya Cangkruan Krusel. Cangkruan Krusel. Awalnya Cangkruan Krusel. Tahun berapa itu? 2014. 2014. Jadi Cangkruan Krusel. Masih campur-campur sih kopinya, sudah ada yang kopi biji, ada juga kopi-kopi saya campur lah. Dan kopinya itu juga kita combine dengan rasa-rasa sirup itu yang seperti Mas Adi kemarin coba cicip itu. Itu dari 2014 sudah saya bikin itu. Itu saya bikin campur-campur gitu. Nah, sampai di sekitar 2016-an kalau nggak salah, itu akhirnya satu teras itu kita pakai semua. Masih di teras tapi ya? Masih di teras. Kita pakai semua, tetap namanya masih Cangkruan Krusel. Cangkruan Krusel. Nah, di situ teman-teman udah berganti. Awalnya itu ada booth pangsit, ada booth penyetan. Terus ada boothnya kopi. Sambil di dalam itu ada studio, depannya studio musik maksudnya. Depannya itu ada jualan kacamata. Yang di tengah itu untuk kursus matematika Sempoa. Jadi masih teman-teman juga ya? Teman-teman gitu, gabung di sana. Nah, akhirnya setelah penuh, akhirnya hanya ada studio musik, kursusan matematika sama kopi aja. Yang lain sudah foto keluar semua. Dari tempat sendiri-sendiri sudah kan gitu. Sampai di 2017 akhirnya masuklah ke tempatnya studio musik. Full ke belakang kita pakai untuk Cafe Krusel itu. Cafe Krusel ini sampai hari ini ya. Sampai hari ini akhirnya dilebarkan sih, Sempoanya juga udah pindah tempat, sudah cari tempat yang lebih strategis. Nah, itu akhirnya full kita buat menjadi House of Cafe akhirnya. House of Cafe Krusel. Betul. Oke. Karena itu dulu saya waktu ke sana itu masih bingung loh. Ini apa sih konsepnya? Ternyata di situ tuh tempatnya, kalau mungkin Pak Aldi juga kemarin lihat ya, nggak hanya kita ngopi aja loh.
mau cari biji kopi, mau di roasting, mau diapain, yang mulai biji, bubuk itu sudah ada semua di sana. Ada semua. Peralatannya, perlengkapannya pun ada di sana. Iya. Itu yang keren. Iya, oke. Berarti memang kopi-kopi yang dijual di Krusel itu semuanya dari karyanya. Ya, betul, kita olah sendiri. Sendiri ya. Awalnya kita masih ikutan sih dengan teman-teman yang kopi Nusantara itu ya. Jadi berbagai kopi dari Nusantara saya ikut jualan juga, ada kopi Toraja, ada kopi Mandailing, ada Acagayo. Waktu itu saya jualan juga. Tapi setelah melihat perkembangannya kopi Nusantara itu persaingannya luar biasa. Saya ingin sesuatu yang beda. Karena salah satu strategi marketing itu kan harus differentiation. Gitu. Maka saya ngambil kopi yang beda. Di situ karena Surabaya itu adalah ibu kotanya Jawa Timur, dan di Jawa Timur sendiri di setiap pegunungannya itu selalu ada perkebunan kopi rakyat. Nah, akhirnya saya memantapkan diri menjadi penjual kopi Jawa Timur, khusus kopi Jawa Timur. Jadi konsepnya itu setiap hari kopi Jawa Timur itu selalu ada. Tapi yang di luar Jawa Timur itu sebagai guest bin, tamu. Tamunya. Jadi mungkin bulan ini kopi Gayo, bulan besok kopi Toraja gitu. Jadi guest bin. Nah, supaya orang-orang kalau ingin nyicipi kopi Jawa Timur gak usah keliling di semua kabupaten. Ada berapa kopi Jawa Timur itu, Mas Kanto? Di semua gunung ada. Jadi saya brandingnya dari gunung, karena kalau per daerah cukup banyak, Mas. Makanya saya dari Ijen. Di Ijen aja sudah ada 8 titik. Yang saya tahu ada 8 titik besar kopi. Jadi ada Belawan, ada Kayu Mas, banyak sekali. Beda ya. Iya, daerahnya banyak. Makanya wah kalau di branding satu persatu daerah itu bisa ratusan gitu kan. Iya. Variannya. Dan rasanya beda-beda loh. Rasanya beda-beda ya. Beda-beda tergantung dari Ya dari bibitnya. Bukan dari selain kontur tanah. Salah satunya itu, lalu juga dari sisi roastingnya. Oh, pengaruh ya. Pengaruh nanti. Itu bisa di-create di saat ngerosting juga. Iya. Berarti kalau misalnya kita ingin mengenali Cak Ganto gitu, apa sebutannya apa? Pengusaha kafe atau penjual kopi? Karena semua bisa loh. Bakul kopi saya bilangnya. Saya ini bakul kopi. Bakul kopi karena semua bisa. Iya. Nah, ini bakul kopi. Bakul kopi aja. Oke. Nah, sahabat UMKM ini ada beberapa produk yang merupakan kopinya. Ini produk temen ini, bukan punyanya, tapi produksinya di Krusel. Punya teman. Jadi atau yang signature itu tadi? Bukan. Jadi ini ceritanya temen itu ngobrol-ngobrol, lalu dia lihat banyak kopi yang legend ya, dengan sudah terkenal mereknya, kita coba cicip bareng-bareng, loh kok rasanya cuman begini ya, tapi kenapa dia bisa seterkenal itu gitu kan. Berarti ini harus ada kuat tim marketingnya yang harus membranding kuat ini. Akhirnya berkolaborasilah beberapa temen yang ahli digital marketing gabung, yang punya modal gabung kan gitu kan, yang punya koneksi dengan petani juga gabung, ngerostingnya yang bisa ngerosting di Krusel gabung, lah jadilah ini produk. Dikasih nama Cap Sepur. Cap Sepur. Yang ini beda lagi. Itu beda lagi. Itu untuk luar negeri itu paling. Ini untuk oleh-oleh konsepnya. Kalau yang Java Dipa. Kalau yang itu konsepnya untuk diminum sehari-hari, yang Cap Sepur ini teman-teman ini. Ini baru lahir ya bulan-bulan awal inilah. Cap Sepur ini. Bulan-bulan ini. Iya, bulan awal ini. Ini awal bulan sekarang ini. sudah omsetnya udah 200-an pack per minggu ini. 200 pack per minggu. Harganya berapa, Pak? Itu 40.000 kalau nggak salah. 40.000 ya. Itu isi 200 berapa? gram. 200 gram. 200 gram. Cuman ada satu kemasan itu Cap Sepur ya. Sementara baru satu ini. Kalau Java Dwipa? Java Dwipa ini produknya Krusel. Oh, ini punya Mas Ganto sendiri nih. Betul, ini untuk yang oleh-oleh ini. Untuk oleh-oleh. Ya, ini belum kita share banyak, jadi ini hanya untuk teman-teman saja. Tapi ini sudah mulai kita konsep bareng dengan teman-teman Cap Sepur ini. Ini nanti akan kita coba sebagai oleh-oleh konsepnya. Jadi berbeda dengan yang itu. Harga ini lebih premium atau? Ini lebih premium. Ini Robusta. Yang ini Robusta. Kalau itu jenis kopinya apa? Itu blend. Robusta, Arabica dicampur. Robusta. Blend. Nyarinya campuran juga di Krusel, diskusi kita. Ini enak mana ini? Ngeraciknya itu di Krusel. Betul.
Ya, ini bagi yang mulai bingung-bingung, ayo kapan-kapan kita janjian datang ke Krusel gitu ya. Kita tahu binnya juga pengen tahu gitu. Iya, supaya kita bisa ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa konten ke sana gitu ya. Bisa. Bikin Itu bisa di-create acara dulu, wisata sampai ke kebun kopi loh, boleh. Boleh ya. Boleh Punya belajar gitu kan. Oh ya teman-teman, Iya. kita juga tergabung dengan grup di petani kopi di Jawa Timur. Beberapa teman kopi kita gabung. Yang menarik kebunnya yang di mana Mas Ganto? Yang paling deket ya di daerah Trawas yang paling deket, nggak terlalu jauh. Gitu ya, ada ya. Itu ada. Oke. Kalau yang lebih bagus mungkin kita bisa penanganannya lebih bagus ya. Iya. Itu di Ijen, di punyanya PTPN. Oh, yang ada villanya itu. PTPN. itu. PTPN gitu. Iya. Nah, Ijen jauh tapi. Tapi jauh Iya. lumayan. Enggak lah ijen mesti aku, Pak. Dewean. Iya. Iya. Wong loro ae. Ya, oke menarik. Gunung Jomblo. Gunung Jomblo. Baik, kita break dulu sebelum nanti kita lanjutkan untuk saya juga pengen tahu kalau misalnya Mengupas mau ya. mendapatkan ini di mana gitu ya. Oke. Tapi kita break dulu ke iklan ya Mas Iya. Fred ya. Ya oke, kita lanjutkan kembali. Tadi obrolan kita berhenti ketika ada produk-produk yang sudah dihasilkan Iya. oleh tangan dinginnya Cak Ganto dan teman-teman begitu ya melalui Krusel House of Coffee Iya. yang ada di Kruka Selatan, Jalan Raya Kruka Selatan Nomor 52. nomor 52. Oke, kalau yang Icap Sepur itu Salah satu signature ya. ya, cuman ada satu varian ya. Iya. Cuman satu varian. Kalau yang Java Dwipa ini saya ngelihat ada Arabica, ada ada Robusta, ada 3 ya. Ada 3. Ada blend yang dicampur ya itu ya. campur. Kemudian ada yang khusus Arabica dan ini Robusta. Robusta. Harganya beda-beda, Mas. Beda-beda. Kalau yang paling mahal yang Arabica. Yang Arabica berapa ini? Yang Arabica itu 55, kalau yang blend itu 45, kalau yang ini 40. 40. Oke. Tapi ini konsepnya ini memang lebih premium dibandingkan itu ya. Ini kan gramasinya lebih sedikit dibanding ini kan 200 ya. 200. Kalau ini cuman 150. 150. Secara kemurnian sama ya atau ini lebih murni? Enggak. Sama-sama kopi murninya. Sama-sama Hanya kopi murni. beda kualitas kopinya. Kalau kualitas kopinya, oke. Kalau mau beli Java Dwipa Jadi di masih mana? di Krusel sementara. Masih di Krusel ya. Krusel yang di Kruka Selatan ya. Itu ada Selatan juga ya? di Tokped. Nanti akan kita masukkan di Tokped. Tapi belum. Belum. Rencana. Kemarin udah kita trial. Oke. Nah, ini kita perbaiki kembali karena ini izin-izinnya udah kita betulin semua. Jadi Udah lengkap ya ini sudah ya. lengkap, sudah PRAT, sudah ada. Terus halalnya juga sudah kita dapat. Kalau kopi kayak gini ini tahan berapa lama, Mas? Selama dia tidak dibuka dari kemasannya setahun. Setahun. Kalau jadi- udah terbuka? Udah terbuka karena ini masih bentuknya biji ini bisa sekitar 1-2 bulan. Oh, cuma 1-2 bulan ya. Terkait rasa ya, bukan terkait dia sudah berjamur atau enggak. Ya, terkait rasa Terkait itu di rasa. 1-2 bulan. Tapi itu juga terkait rasa itu pun bagi mereka yang memang menikmat Benar, kopi ya. iya, kalau yang sekedar- Freddy ini gak ngerti. Tetap enak aja. Lu glogok ayo. Senengane. Terkait rasa. Terkait rasa. Itu yang benar nyimpan kopi ini mesti di kulkas atau di tempat biasa, Mas? Jadi kopi kalau yang sudah bubuk itu karena dia sudah menjadi bubuk itu kan luas permukaannya jadi tambah semakin lebar. Itu dia semakin cepat nyerap uap air di udara. Itu risiko untuk menjadi berjamur dan sebagainya lebih tinggi karena kadarannya akan jadi lebih cepat banyak. Gitu kan. Nah, saran saya kalau kopi bubuk belinya misalkan dalam jumlah besar itu ngambil sedikit saja ditaruh di toples yang sering tiap hari dibuka tutup untuk kita bikin kopi. Tapi yang sisanya itu biar ketutup terus. Ketutup terus. Itu jauh lebih awet. Oke. Yang lebih awet lagi kalau dia belinya itu masih bentuk roasted bean. Jadi masih biji tapi sudah matang. Itu tinggal deplok dok ya. Nah, itu biasanya ada. Sekarang kan lagi ngetren pakai grinder manual yang Ya, diputar-putar ya, gitu. ya, 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 Bisa ya. pakai itu. Deplok sampai tahun piro. Deplok iki. Tapi menarik juga loh. Loh, menarik Fred tuh kalau kayak kopi. Iki gambarnya bahas sampai Iki kan mau gak ngerti kopi, Fred. Itu ada artnya itu nanti bisa Iya. jualan lumpang cilik ya. Loh. Lumpang kecil didoblok-doblok ini untuk bikin kopi. Iya, itu rasanya beda. Gak sampai pakai kopi pakai puyer. Iya. Ada grindernya ya. Lah ya kok deplok ya. Oke. Oh, jadi kalau itu lebih awet ya. Awet kalau dia bentuk biji. Oke. Ini by the way kalau Java Dwipa
itu kan baru awal-awal bulan ya. Kalau ini udah lebih lama, Mas? Udah lebih lama. Ini karena kita ngurus kayak halal bareng cukup lama. Udah cukup lama ya. Dan so far pemasarannya so good. Sementara ini kami ketika kemarin sudah saat belum ada izin-izinnya ini sudah kita pasarkan lumayan. Ini sudah sampai ke Bali, ke Kalimantan satu. Lalu muncul berita semua harus berizin, ini kita stop dulu. Lalu kita urus izinnya. Diurus izinnya. Nah ini sudah keluar, nah ini sudah beres, mau tinggal tayangkan lagi. Mau fight lagi nih ya. Oke, siap. Sementara ini kalau misalnya Anda penasaran, sahabat-sahabat UMKM, terutama para penggemar kopi, sahabat Mercury, Anda bisa lagi-lagi ke House of Coffee, Krusel, Rukas Selatan 52, ya, di sana tersedia. Oke, nah kita kan juga ini di program Rumah UMKM. Betul. Kita ingin belajar juga dari bisnis kopi itu semenarik apa sih? Berat nggak gitu? Kan misalnya? persaingan juga Karena Krusel sendiri kan berdiri tahun 2018. Awalnya dimulai 2014, mulai menjadi House of Coffee di 2017. 2017. Berarti kan udah 7 tahun bertahan. Nah, berarti kan memang menjanjikan begitu ya. Atau ya enggak juga, perlu terobosan-terobosan. Gimana, Mas? Jadi kalau kita bicara tentang potensi kopi, bisnis kopi itu kita lihat dari perilaku konsumsi kopi masyarakat kita. Kita ini penghasil kopi terbesar nomor 4 di dunia. Tapi pengkonsumsinya jauh lebih kecil dibanding negara-negara yang tidak punya kopi. Nah itu. Karena pola minum kopinya kalau di negara-negara sana sudah sampai pada mindset aku butuh asupan kafein. Tapi kalau di sini enggak. Belum mengarah ke sana. Artinya kalau itu sampai ke arah sana, itu potensinya masih besar sekali. Bahkan ketika misalkan ya dari kita ada berapa 250 juta, ambil 10%-nya gitu ya. Semua mindsetnya sudah ke arah sana. Aku butuh asupan kafein. Itu produksi kita sekarang nggak cukup untuk memenuhinya sendiri. Kalau levelnya sudah ke situ, pasti nggak cukup. Nah, artinya potensinya gede. Cuman memang persaingannya juga luar biasa. Persaingannya luar biasa. Apalagi dalam kondisi yang sekarang. Dalam kondisi sekarang ini ada beberapa negara penghasil kopi itu lagi bermasalah dengan cuaca. Sehingga hasilnya kurang bagus. Akhirnya kopi kita ini banyak dicari orang. Jadi royoan. Nah ini green bean itu jadi cukup mahal. 1 tahun terakhir ini yang namanya biji kopi Robusta itu sudah naik 100% harganya. Harganya. Wow. Dari yang hampir dari awalnya 50 jadi sekitar 90, hampir 100%. Jadi yang bagus itu dulu masih di harga 50-an per kilo. Sekarang ini sudah 90-an ribu per kilo. Mana kali harga emas. Ya, dan petani kopi ini sekarang juga was-was karena kopi sekarang mulai dicuri. Mulai dicuri. Dicuri gimana? Di sana, di kebunnya. Karena lumayan harganya. Jadi selama ini aman-aman saja. Awalnya aman-aman saja. Karena kan orang mikir mesti diproses lagi begitu ya. Karena royoan tadi itu. Jadi royoan itu beli gelondongannya menjanjikan juga. Gitu kan. Padahal kalau kopi kan harus ngoncai juga. Iya. Nah dia dicuri dijual gelondongan. Nanti kan ada yang proses sendiri. Jadi di kopi itu ada tahapan-tahapan, jadi mulai dari pembudidayanya, jadi petaninya, ada yang prosesingnya dari buah menjadi biji kopi yang kering. Nanti dari situ ada namanya roastery, di roasting. Lalu ada lagi yang jualan minuman kopinya. Jadi ada tahapan banyak. Kita mau masuk di lini yang mana, mau ngobet. Ada pilihan. Dan sekarang sudah mulai dicuri ya. Dicuri. Itu masuk barang mewah ini. Iya, lama-lama. Iya. Berarti iya betul, ini menjadi komoditi yang makin hari bisa jadi makin banyak dicari, jadi harganya melejit terus. Nah ini tantangan sih buat teman-teman yang bergerak di bisnis kopi yang di hilir ya. Tantangan karena persaingan memang luar biasa. Sekarang kita lihat juga pemain-pemain besar itu juga mulai turun pakai gerobak itu. Jadi main gerobakan juga itu kan. Jadi bagaimana dia mendekatkan konsumen dengan harga yang
bisa terjangkau lah karena situasi ekonomi juga lagi kurang bersahabat. Bisa kan 8.000, 10.000 gitu ya. Yang jemput bola itu. Yang Chicago itu buahnya. Yang pakai pedal listrik gitu ya. Iya, kalau sekedar untuk mengenal kopi nggak masalah lah harganya. Tapi kalau untuk para teman-teman yang penikmat kopi, penikmatnya yang bermasalah kalau minum itu, gitu. Gitu kurang sesuai ekspektasi. Sebenarnya kalau misalnya dari sisi bisnisnya bicara soal targetnya, katakanlah House of Coffee-nya Crucial itu kan targetnya penikmat kopi gitu misalnya ya. Nah itu kecil nggak marketnya? Nah gini, kalau Crucial House of Coffee itu kan kita ada 4 kegiatan tuh, di dalamnya sana. Ada coffee bar namanya. Coffee bar itu yang mirip, yang kita lihatnya seperti kafe itu. Saya menyebutnya coffee bar. Lalu ada Coffee Academy, jadi untuk pelatihan-pelatihan tentang kopi ya. Terus ada coffee store. Coffee store ini untuk jualan termasuk kopi ini ya. Betul, termasuk alat-alat nyeduh kopi. Ada di sana. Lalu yang ketiga coffee roastery, yang roasting tadi orang bisa bikin merek sendiri di sana. Maklon bisa. Jadi ada 4. Nah 4 ini sebetulnya bisa kita lepas satu-satu nantinya. Misalkan aku ingin mendirikan coffee roastery di daerah, ini bisa Crucial Coffee Roastery di mana? Hanya roasterynya doang. Gitu. Nah sekarang setelah 7 tahun, akhirnya kami melihat kalau murni di kopi specialty yang khusus dari penikmat, itu pasarnya kecil. Pasarnya kecil. Jadi kalau teman-teman ingin buka usaha kopi, jangan masuk yang di specialty. Itu masuk aja yang masih kopi kekinian, karena sekarang masih masa transisi. Jadi sekarang sudah banyak orang ngopi tapi mindsetnya belum sampai pada aku butuh asupan kafein, itu belum. Tapi masih gaya hidup, asik ngopi. Tapi itu yang pasar paling gede. Itu cukup gede ya. Cukup gede. Makanya Crucial sendiri, coffee barnya Crucial juga ada 2. Ada 2. Kita bagi. Jadi yang ada menu khusus, ada yang kopi kekinian. Dan itu bahan kopinya juga dibedakan. Supaya bisa masuk di target nilai harganya. Sebab kalau kita menggunakan kopi specialty dengan untuk main di kopi kekinian, harganya nggak masuk. Nggak masuk ya. Harganya nggak masuk. Kalau Pak Aldi sukanya kekinian. Iya. Ada rasa-rasanya. Ada rasa-rasanya, mana? Ya nanti kesana lagi ya. Lek Ibu jaluk Jakarta aja, Lek Ibu. Bayar bisa nih. Ini ada Pak Herdi. Pak Herdi, terima kasih sudah bergabung. Sekarang ini menjamur kafe-kafe yang menawarkan varian kopi disajikan kekinian. Ya. Seoptimis apa menjalankan bisnis ini? Apa yang membedakan dengan produk lain? Maksudnya produk lain itu ya, non kopi gitu ya? Bukan. Sesama kopinya kayaknya. Sesama kopinya gitu ya? Iya. Atau sesama kopi atau dengan bisnis yang lain gitu? Gimana Cak Kanto? Kalau di produk kopinya dengan rasa, saya pikir orang Surabaya itu kan jargonnya gini. Murah, meriah, enak. Iya. Nah, itu kan. Murah itu dari sisi harga ekonomis, meriah itu porsinya gede, dan enak. Nah, itu yang jadi. Itu kemarin teman yang dari Jakarta juga, ketika dia ditugaskan oleh perusahaannya untuk masuk mempelajari pasar Surabaya dan diskusi dengan saya kasih jargon itu, baru dia, iya mas memang begitu karakternya Surabaya. Iya. Murah, meriah, enak. Iya, Surabaya ini kalau jualan harga mahal dikit itu pasti tinggal. Jadi memang ada kalau saya pelajari bagiannya itu cuma 2. Dikemas high atau dikemas low. Tengah-tengah rodok wabet. Kalau di Surabaya bermain di tengah rodok berat. Jadi high sekalian atau low sekalian. Oh gitu ya. Iya. Oke. Itu kalau soal optimis masih tetap optimis. Kalau optimis optimisnya masih, karena kita belum sampai pada tataran aku butuh asupan kafein. Masih gaya hidup berarti. Masih gaya hidup. Itu potensinya masih jauh, Pak. Nah, cuman kalau tadi tanya tentang kalau sama-sama bisnis kopi kekinian, gimana bersaingnya kan gitu. Nah, itu larinya pasti pada ambience yang harus diciptakan di suasana kafenya itu. Itu. Nah, jadi target marketnya yang harus dicari adalah aku target siapa sih ini, kan gitu. Sama-sama kopi kekiniannya, tapi yang tak target siapa. Ini yang harus dia cari. Nah, nanti kalau udah ketemu, maka dia harus ciptakan atmosfernya atau ambiennya di situ harus sesuai target itu. Sehingga yang datang sesuai yang dia harapkan. Menarik untuk nanti kita diskusikan juga kabar-kabar Crucial ini bakal punya adik ya di Kota Lama ya. Punya adik? Iya. Wow. Beranak dia.
Bapak Ibu KO Iki bapak iki, ibu ono. Yang menariknya itu adalah lagi-lagi kita ada di bisnis rumah UMKM ya. Kita coba nanti lihat konteks bisnisnya. Kalau Caganto yakin akan membuka di Kota Lama berarti kan potensinya masih ada. Betul. Nanti kita akan belajar lagi dari beliaunya ya tentang apa yang akan ada di Kota Lama, Krusel Kota Lama itu. Tapi kita ke iklan dulu. Oke, kita sampai di bagian akhir ya. Kita mau bahas Adit tadi loh. Kenapa? Mas Adit tadi. Iya, adik Krusel apa namanya di Kruka Selatan ya. Punya adik ternyata. Punya adik ternyata. Nah, jadi Caganto ini sahabat UMKM juga ada rencana untuk bukan rencana sih sudah terlaksana. Sudah terlaksana tinggal nanti grand openingnya kata beliau sih bocorannya tanggal 29. Ya. 29 November. Ya. Pas hari korpri. Hari korpri. Upacara asik berarti. Upacara asik ada ngopi kopi. Iya. Dan yang menarik adalah ini ada di kompleks CMP yang berdekatan dengan Internasio. Ya, gedung Internasio. Gedung Internasio. Jadi dekatnya parkiran motor itu kalau misalnya Anda sempat ke Kota Lama. Pertanyaan kita kan tadi kita sempat diskusi ya, Fred ya. Seberapa ini kan kita tahu sebelum adanya Kota Lama itu JP itu kan sepi banget nih. Nah ternyata feeling bisnisnya beliau mengatakan enggak, ini pasti bisa. Nah seperti apa? Kita mau belajar mengasah feeling bisnis. Caganto waktu itu mempertimbangannya seperti apa? Keyakinan Anda soal Kota Lama ini bakal jalan, enggak cuman sagebrakan tok gitu kan? Takutnya kan kayak gitu. Gimana Mas Caganto? Jadi gini, kalau melihat suasana ya, ambience-nya di Kota Lama itu memang nyedot. Jadi magnet itu untuk tujuan wisata. Dan ini gemahnya itu sudah keluar kota juga. Saya kebetulan dari komunitas kopi Jawa Timur itu bekerja sama dengan Bank Mandiri Kota Lama. Ini kami tiap hari Sabtu dan Minggu itu diizinkan menggunakan area parkirnya untuk aktivitas kami. Jadi kami akan memperkenalkan kopi Jawa Timur tiap Sabtu dan Minggu di sana. Malam. Nah, karena sudah beberapa kali di sana kami melihat keramaian itu, crowd-nya itu kami melihat, dan kami udah jalan-jalan juga ke dalam. Di sana kekurangannya adalah tempat nongkrongnya kurang. Jadi orang tuh jualan terus gitu ya. Dan itu crowd-nya luar biasa. Ini saya coba tanya ke pengelola JMP itu, kalau hari weekday itu sampai berapa sih yang parkir di situ. Kan saya lihat kalau pas ke sana itu kan full itu. Sepeda motor tuh full gitu. Itu kalau weekday itu rata-rata di sekitar 300-400 sepeda motor. Belum mobilnya ya. Kalau sudah di weekend itu angkanya udah ribuan. Nah ini kan potensi gede. Nggak ada tempat untuk nongkrong. Nah ini harus segera ditangkap. Supaya orang-orang ini tidak menjadi jera ketika mau ke sana, nggak ada tempat nongkrong kan lama-lama jera juga. Nah itu, makanya harus segera ditangkap. Ketika itu tersedia, maka kelangsungan Kota Lama akan menjadi semakin panjang, kan gitu. Apalagi tiap hari saya lihat tiap weekend itu banyak acara di situ di depannya gedung Internasio yang sekarang jadi pusat aktivitasnya Kota Lama. Betul. Nah, kami Krusel yang coffee bar-nya kita coba untuk berekspresi keluar. Jadi kita coba lepas berekspresi keluar, tapi konsepnya tidak sama persis dengan yang Krusel yang di Kruka Selatan awalnya. Jadi kami lebih rodok kekinian. Jadi Krusel Coffee and Ice Cream. Ada es krim. Ada es krim. Jadi tempat ngopi dan es krim paling jos. Sambil menikmati ambience Kota Lama. Jadi yang nggak suka kopi bisa yang es krim. Dan kopi campur es krim juga enak. Oh iya enak. Iya bisa dicoba. Iya. Coba doa gitu. Gitu. Oke. Dan itu rencananya nanti akan akan grand opening. Dan itu didukung oleh pengelolanya si JMP juga. Jadi JMP akhirnya mendesain yang bagian bawah dan depan itu dijadikan new space untuk kulineri. Jadi nanti sentral kulinernya di situ. Berarti mendukung. Artinya gini, Caganto bisa dalam tanda petik meracuni manajemennya JMP juga untuk bahu membahu membuat Kota Lama dan
dan JMP sama-sama hidup ini. Kan berkolaborasi kan. Saling berkolaborasi karena kan ini pengaruhnya positif gitu ya. Keberadaan ini mengangkat JMP, tapi kalau misalnya momennya nggak disiapin, ya orang datang ke sana lama-lama bosan kalau cuma gitu-gitu aja gitu ya. Oke. Nah kayak gitu tuh loh, berteman sama yang pinter-pinter gini. Ya simbiosis. Ya kalau aku simbiosis sama kamu cuma makan doang. Tapi kan enak kan. Iya. Makan aja Rek. Oh, lewat ya aman. Nanti kita makan. Ya. Kalau soal menu yang di tempat baru nanti apa aja yang jadi boleh di spill ini. Yang jelas Kopi. temennya kopi itu kan pasti cemilan. Ya. Salah satu cemilan yang antara ringan dan agak berat itu kami nanti di croissant atau croissant itu. Nah, croissant itu di Krusel sudah ada sebelumnya cikal bakalnya. Jadi croissant yang diberi tengahnya itu kita kasih es krim, topping es krim, lalu ditopping lagi dengan karamel dan ditaburi gula halus itu jadi menu favorit juga di Krusel. Nah, itu akan kita tampilkan di sana plus croissant dengan berbagai varian. Nanti croissant yang kita filler dengan berbagai rasa. Lalu kemarin saya coba spill di Mas Freddy langsung komen itu kronat. Croissant ala donat. Ya apa modelnya? Bolong. Konsepnya bukan bolongnya Mas Freddy, tapi ada topping rasa. Oh, topping rasa donatnya. Nah, topping rasa donatnya ada coklatnya dengan berbagai varian coklatnya itu. Oh, gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke laptop kita ya. Kalau yang di Kota Lama nanti kita bareng yuk kita kepoin. Betul. Ya, Krusel yang ada di sana. Balik lagi ke Krusel yang ada di Krukas Selatan 52. Itu kan ada sekolah ya? Ada pelatihan gitu ya? Namanya Akademi. Coffee Academy. Krusel Coffee Academy. Krusel Coffee Academy. Itu boleh orang bergabung di sana? Boleh. Kami sebetulnya sudah mulai membuka kelas pelatihan barista yang akan setelah melewati SOP pelatihan dan kita uji dia lulus, maka akan kami keluarkan sertifikatnya bahwa dia sudah mengikuti pelatihan dengan SOP-nya Krusel dan dinyatakan lulus. Itu kami sudah sampai di batch 7 kemarin menjalankan, lalu berhentilah karena COVID. Dan berhenti sampai sekarang karena aktivitas itu sekarang pemerintah kan lagi gencar-gencarnya juga bikin pelatihan barista yang free semua. Akhirnya kami agak ngerem itu karena sudah banyak yang free ya, sudah biar teman-teman berlatih di sana. Iya. Nah, ini juga sedang kami rancang dengan teman-teman bagaimana sih kalau Coffee Academy tidak hanya di pelatihan baristanya, tapi juga bagaimana di bisnisnya menjadi coffeepreneur. Jadi kalau bisnis kopi itu persiapannya apa gitu ya, gimana melihat peluangnya, lalu nganalisa kira-kira aku nanti tempurnya itu di sisi apanya, kayak gitu tuh. Jangan kerja gitu Pak. Iya, Mas Ganto, orang yang punya usaha seperti Anda itu bagaimana memandang warung-warung kopi? Warkop, karena kan warkop itu namanya warung kopi, tapi kan jualannya itu kan jualan industri semua itu kopinya, yang sasetan semua itu kan bukan kopi itu cuman apa namanya? Kopi juga ada kopinya juga. Ya ada kopinya tapi sweet gitu dah ya. Nah, tetap ada kopi. Orang pebisnis kayak Anda bagaimana memandang warung kopi? Apakah itu teman seiring? Apakah cukup mengganggu sebenarnya atau gimana? Enggak, Mas. Malah saya kolaborasi. Saya bahkan beberapa sudah mensuplai kopi yang kita desain untuk teman-teman warkop di Krusel Coffee Roastery-nya. Dengan harga menyesuaikan ya? Dengan harga menyesuaikan. Jadi kami sudah produksi juga kopi untuk teman-teman warkop di kisaran harga per kilonya cuma 70-an ribu. 70-an ribu, oke. Padahal kalau ini kan 40-200 gram. Iya. Itu sekilo 70-an ribu. 70.000. Kelas-kelas. Dan artinya sebenarnya ini adalah peluang juga untuk Anda yang pengen berbisnis warkop, nggak usah susah-susah cari kopinya, langsung kolaborasi aja sama dengan membeli di Krusel. Gitu. Jadi kalau kami memandangnya itu bukan sebuah ancaman, ya tetap dianggap teman saja. Paling tidak anggapannya gini, paling tidak orang mau ngopi dulu. Karena nanti dari situ pelan-pelan akan kita edukasi gimana ngopi, menikmati kopi yang enak, yang beneran itu. Karena gini,
menurut sejarah itu kan nenek moyang atau mbah-mbah kita dulu kalau bikin kopi itu kan selalu pemahamannya kalau nggak gosong namanya kurang mateng. Ya. Kan gitu ya. Sampai minyakin dulu. Nah, itu kan baru dinyatakan kopi itu mateng kalau wis wireng gitu. Wireng. Nah, Padahal itu kan itu menjadi pahit ya karena menjadi karbon. Yang lain-lain sudah mulai pahitnya hilang. kopi itu karena gosong itu ya mungkin ya, karena Bukan karena yang gosongnya itu. Tapi proses dari biji kopi sendiri ketika di roasting itu pasti akan terjadi proses karamelisasi dari kandungan gula. Lalu lama-lama juga pasti akan muncul rasa burn tadi, rasa gosong itu pasti muncul. Iya. Tapi dengan cara atau pemahaman bahwa ngerosting itu harus sampai ireng, gosong, itu pahitnya pasti menjadi lebih nemen gitu kan. Nah, ini yang membuat kenapa akhirnya mereka minumnya harus dengan gula. Karena pahitnya yang luar biasa itu. Nah, selain itu juga gini, zaman dulu itu, ini menurut opini saya dari mencoba dari belajar sejarah tentang kopi, akhirnya saya menyimpulkan, dulu kopi itu kan jadi komoditi andalan yang dibawa penjajah untuk dijual keluar. Betul. Kan perkebunan Belanda. Iya. Nah, kita sebagai warga itu kan hanya sebagai pegawai, karyawan. Pasti ya pengen nyincip kan. Cuman kan harganya mahal. Sehingga akhirnya oleh ya mungkin sisa-sisa gitu, sisa-sisa. Sisa-sisa gitu biji kopi, tapi sing pengen ngincipi banyak. Akhirnya terjadilah kreativitas dicampuri dengan beras, dicampuri dengan jagung supaya babar. Iya. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena yang pengen banyak kopinya sedikit. Lalu kenapa harus digoreng gosong? Ya karena ada jagung sama berasnya itu supaya mix gitu loh. Kalau nggak digosong itu kan rasa berasnya gitu nggak dapet. Kalau Pak Aldi nanti beli isinya jagung toh. Itu tuh kopi gue berarti. Loh, jagung tapi sekarang bakar. muncul namanya kopi biji salak juga ada. Kopi biji salak. Padahal nggak ada kopinya. Oh ya? Oh nggak ada kopi. Cuman kopi biji salak aja itu. Lo biji salak? Iya. Kok kan, coba di googling kan ada itu. Biji salak. Kok beton kemarin? Nah, kalau pokoknya sembarang digosong lo tadi kopi. Iya. Betul. Iya. Oke. Dan hari ini menarik ya Mas Fred ya, terutama untuk saya karena saya juga sama sekali baru tahu mengenai kopi ya. Iya, nggak paham. Nah, ini karena sudah terlanjur berteman ya akan berteman terus. Bisa belajar lebih banyak gitu ya. Soal kopi dan bisnisnya tentu saja. Makanya dulu saya kan langsung nyemplung ke dunia kopi ya karena karena beliaunya gitu ya. Iya. Oke. Kenal saya langsung tak ajak ngincip kopi dari petani kopi di Wonosalam ya. Berapa? 32 cup. 32 cup. 32 jenis kopi. Kaping 32 pulang murus. Iya. Kalau nggak terbiasa memang gitu ya. Tapi lika-likunya banyak sekali dan luar biasa. By the way, terima kasih banyak Mas Ganto. Terima kasih Mas Aldi. Ketua Komunitas Kopi Jawa Timur. Nanti kita tahun depan kita punya program rumah komunitas, mungkin bersama teman-teman komunitas nanti kita bisa ajak untuk berkolaborasi apalah ya di program kita gitu. Oke. Ada closing statement nggak untuk sahabat-sahabat UMKM kita yang terlepas dari bisnisnya apa? Ini nggak melulu soal kopi karena Mas Ganto kan juga mengawalinya dengan ala-ala UMKM dong, ya kan? Sampai bisa hari ini kemudian mengembangkan bisnisnya sampai di Krusel di Kota Lama. Nah, itu apa yang menjadi kata kunci? Dan yang menariknya di Kota Lama ini bukan modal sendiri loh ini, gabungan ini. Gabungan ya. Gabungan dari banyak orang, artinya Krusel bisa dipercaya oleh orang untuk oke deh ayo aku melok. Aku ikut membesarkan kan gitu. Itu memang ya lumayan lah effortnya ya. Yang penting itu adalah punya mimpi, diawali dari punya mimpi. Yeah. Punya mimpi itu harus. Ketika orang tidak punya mimpi, dia tidak punya tujuan. Jadi hanya ikut-ikutan. Jadi teman-teman UMKM bermimpilah terhadap produk yang akan Anda geluti. Mau jadi seperti apa. Lalu secara konsisten itu tetap berusaha untuk diwujudkan. Tidak perlu takut. Yeah. Pelan-pelan pasti akan ke sana. Karena ketika mimpi lalu dengan semangat tinggi itu juga bagian dari doa yang tanpa kata-kata. Doa bukan doa lisan. Dan itu juga didengar sama Tuhan. Gitu ya. Iya. Oke, ya. Itu closing statement dari Mas Ganto.
Mas Freddy pesan-pesan terakhir apa? Hah? Lu kok terakhir? Terakhir. Ya kaget beliau. Kaget. Pesan terakhir ya buat teman-teman ya, bukunya terakhir. Pesan penutup. Iya penutup. Iya. Teman-teman atau sahabat UMKM yang kepingin mencoba kopi dan pengen tahu kopi, langsung aja datang ke House of Crucial itu di Kulkas Selatan nomor 52. Terus kalau setelah tanggal 29 jangan lupa ya, nanti kita ramekan jangan lupa, juga ya. Tanggal 29 November itu nanti di sore atau di paginya? Enaknya sore ya. Sore ya. Karena pas rame juga situasi Ya. di sana. Sore. Ada grand opening. 29 itu hari Sabtu ya? Sabtu. Hari Hari Sabtu. Ada grand openingnya Crucial atau adanya Crucial ya? Apa Crucial namanya? Coffee and Ice Cream. Oh, Crucial Coffee and Ice Cream. Ya lupa Aldi, nanti kita datang sana ya. Yap. Pasti saya datang nanti. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Matur nuwun Mas Kanto. Sama-sama Mas Adi, Ya, Mas sehat-sehat Freddy. terus. Ya. Sehat selalu, semangat selalu buat teman-teman. Amin. Mas Fred, terima kasih Ya. banyak ya. Sama-sama Pak Aldi, Kita ketemu lagi minggu depan. minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa untuk Rumah UMKM minggu depan.